Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 2 lab 13.3.12 konfigurasi WPA 2 Enterprise WLAN pada WLC. Nah, jadi kita di sini kita bisa lihat di sini sudah ada addressing table dan topologinya juga yang mungkin mirip dengan lab sebelumnya. Nah, jadi di sini pada aktivitas kali ini kita bakal mengkonfigurasi WLAN baru pada pengontrolan atau WLC, Wireless LAN Controller. Nah, termasuk interface WLAN yang akan digunakannya. Nah, kita juga akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi penggunanya. Lalu di sini kita ada beberapa tujuan ya, teman-teman. Lalu selanjutnya backgroundnya ini kita di sini sudah mengkonfigurasi dan menguji WLC dengan WLAN yang sudah ada. Kita akan mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena akan digunakan dalam bisnis yang lebih kecil. Anda diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan dalam perusahaan yang lebih besar. Lalu selanjutnya di lab ini kita akan membuat antarmuka VLAN baru menggunakan interface tersebut untuk membuat VLAN baru dan mengamankan VLAN tersebut dengan WPA2 Enterprise. Kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server radius pengguna guna mengautentikasi pengguna. Selain itu, Anda akan mengkonfigurasi WLC yang menggunakan server SNMP. Lalu selanjutnya kita di instruksi yang pertama ada part yang ke-1 yaitu create a new WLAN. Create a new VLAN interface. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini setiap WLAN ini memerlukan interface virtual pada WLC. Interface ini dikenal sebagai dynamic interface. Lalu selanjutnya mungkin langsung aja kita ke A ini, open the browser desktop from the desktop of PC, admin PC ini kita ke WLC, kita ke web browser. Kita tunggu dulu, agak lama ya emang. Nah, oke. Setelah itu kita untuk IP WLC-nya yaitu kita lihat di sini ya. HTTPS 192.168.200.254. Oke, kita go. Kita login. Nah, ini kita kayaknya masih sama pada lab sebelumnya, yaitu admin. Dan ini adalah Cisco 123. Kita login. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, sudah. Setelah itu kita ke menu bar yang controller ini. Kita bisa lihat di sini, kita klik. Kita tunggu dulu screen-nya. Oke, setelah itu kita ke menu yang interface ini. Tunggu dulu sampai dia ke menu yang interface. Nah, di sini ada interface name-nya yaitu ada manajemen dan virtual. Ya, setelah itu kita lihat di sini, kita klik new.
di ujung sini kita klik new, kita tunggu dulu. Oke, kita di sini ngasih nama yaitu WLAN 5. WLAN 5. Lalu konfigurasi VLAN ID-nya ini 5. Lalu setelah itu, this is the VLAN that will carry traffic for the VLAN that we create later. Klik apply. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita tetapkan nih. Pertama, konfigurasi interface-nya kita menggunakan physical port number yang di sini yaitu 1. Lalu setelah itu multiple VLAN interface can use the same physical port because the physical interface are like dedicated trunk ports. Lalu kita isi IP address-nya di sini 192.168.5.254. Lalu net mask-nya 255.255.255.0. Ini titik 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.5.1. Lalu primary DHCP servernya adalah 192.168.5.1 juga. Lalu setelah itu kita klik apply. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik save configuration. Ini. Klik OK juga. Oke. Lalu selanjutnya step yang kedua, kita klik yang security. Tidak oke ya. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita ke menu security. Kita tunggu dulu. Lalu setelah itu kita klik new. Kita tunggu. Setelah itu new button and enter the IP address of the radio server in the server IP address file. Lalu the radio server will authenticate the VLC before it will allow the VLC to access the user account information that is on the server. Lalu setelah itu kita ketik radius ini ya, IP-nya radius ya. And enter the IP of the radio server in the server IP address. Kita ketiknya yaitu yang 172.31.1.254. Oke. Setelah itu the radio address for use config the share secret. Share secretnya ini Cisco 123. Ini kita lihat dulu kapital atau enggak. Salah ini. Oke. Cisco 123. Oke.
Lalu kita confirm secretnya Cisco 123. Setelah itu kita klik apply. Oke, sini 34%. Kita tunggu dulu. Selanjutnya kita bakal buat WLAN, yaitu kita ke WLAN ini. Kita oke, setelah itu kita klik go. Untuk profile name-nya yaitu kita pakai yang kayak sama yang di lab sebelumnya, floor to employees, SSID-nya juga, dan ID-nya juga. Floor to employee. SSID-nya yaitu 5, ID-nya juga 5. Oke, setelah itu kita klik apply. Lalu kita klik apply so that the settings go into effect. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Sorry, kita klik back dulu. Kita klik back. Kita ke tampilan floor to employees-nya. Bentar, tunggu. Nah, ini kan kalau mau edit kan kita bisa klik di sini ya. Ini kita edit aja. Kita tunggu dulu. Nah, ini karena statusnya masih disable, belum ada security-nya juga. Nah, oke. Di sini kita ke tampilan yang setelah itu. Ini enable, kita hidupkan. Lalu choose the VLAN interface that will be used for the new VLAN. Oke, setelah itu kita interface ini kita ganti ke VLAN. Klik drop the select the interface step 1 yang ini. Lalu selanjutnya kita go advance, kita scroll ke bawah, yang flex connect-nya kita enable semua, lalu kita pilih oke, sudah. Ini untuk flex connect local switching dan flex connect local out. Udah, kalau udah kita klik apply. Baik, nah ini udah apply ya teman-teman. Kita tunggu aja. Lalu kita ke step yang keempat, ini kita instead of WPA2 PSK, we will continue VLAN to use WPA2 Enterprise. Click the VLAN ID of the newly created VLAN to continue configure it necessary. Lalu kita langsung aja kita ke security sini. Lalu kita pilih yang WPA plus WPA2. Oke, kalau sudah kita di bawah WPA dan WPA2 plus ini parameter, yang ini kita pilih yang WPA2 police.
Lalu selanjutnya authentication key management, ini kita pilih yang 802.1x. Lalu kita menggunakan ini protokol to autentikasi user externally. Lalu klik AAA servers. Sebentar, AAA ini di sini. Lalu kita pilih server 1 ini. Di sini kita pilih yang ini. Lalu kita klik apply to enact this configuration. You have now configured the VLC to use radius server authentication user that attempt to connect to the VLAN. Lalu kita apply. Kita klik OK. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu part yang kedua, konfigurasi DHCP scope SNMP, yaitu kita ke GUI from admin PC WLC GUI. Oke, ini. Lalu kita klik ke controller. Kita tunggu dulu. Kita ke interface. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa interface, yaitu what interface are present, WLAN 5, manajemen, dan virtual. Lalu klik the management interface. Kita klik yang di sini. Kita tunggu dulu. Nah, oke, di sini kita bisa lihat untuk IP address ini 192.168.200.254, netmasknya 255, 255, 255.0, gateway-nya 192.168.200.1, dan untuk server DHCP-nya tidak ada. Nah, lalu kita akan we want the WLC to use its own DHCP server to provide addressing to device on the wireless management network. Nah, untuk itu, such as like web apps. For this reason, enter the IP address of the WLC management interface. Nah, ini kita pakai 192.168.200.254. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu kita selanjutnya yaitu kita klik apply. Kita klik OK. Klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, lalu selanjutnya di samping sini tuh left hand menu, di samping kiri menu, expand the internal DHCP server. Internal DHCP server, ini kita pilih yang ini. Lalu kita pilih yang DHCP scope. Kita tunggu dulu. Untuk membuat DHCP scope, nah kita bakal buat DHCP scope-nya, kita klik new, tombol new. Nah, ini kita geser aja, kita klik new. Sini. Kita tunggu dulu. Nah, scope name-nya ini adalah WARP management. Lalu setelah itu kita klik apply. WARP management, oke, udah benar, kita klik apply. Kita tunggu dulu. Lalu kita klik the new scope in the DHCP scope untuk mengkonfigurasi addressing table-nya berdasarkan informasi scope-nya. Lalu kalau udah, kita pilih, ini udah ya, klik new scope in the DHCP scope table configuration.
Kita pilih yang ini. Nah, ini kita masukin port start address-nya. Port start address-nya ini 192.168.200.254. Lalu N-nya yaitu 92.168.200.249. Oke, setelah itu 249 ini 240 249, lalu statusnya enable. Step 1C ini kita lihat di sini, provide the value for network, netmask, and default router from the information yang kita kumpulkan pada step yang ke 1C. Oke. Tunggu dulu. Networknya 200. DNS information, so I'm going to ignore that part for now. Oke, lalu kita untuk networknya ini kita ganti 192.168.200.0. Netmasknya ini 255.255.0. Lalu setelah itu default routernya 192.168.200.1. Oke, kalau sudah kita klik apply. Apply-nya di mana ini? Klik apply. Nah, udah 75% ya teman-teman. Kalau sudah apply, kita save konfigurasinya. Oke. Lalu selanjutnya kita konfigurasi SNMP, klik the management, menu in the WLC expand for 3 SNMP left hand menu. Sebentar, oke, kita klik yang manajemen. Ini kita manajemen ke sini. Kita tunggu dulu. Oke, selanjutnya kita pilih yang SNMP. Kita pilih menu Trap Receivers. Oke, ini. Lalu enter the community string as WLAN SNMP. Oke, kita tunggu dulu, ini masih loading. Oke, kita di sini kita klik new. Community name-nya ini adalah WLAN SNMP. Oh, ini WLAN SNMP, lalu IP address-nya 172.161.1.254. Lalu kita klik apply.
Oke, sudah. Selanjutnya part yang ketiga, konfigurasi host to connect to the interface network. Selanjutnya kita close dulu, kita minimize dulu. Lalu kita ke PC wireless. Ini kita close dulu. Lalu kita ke PC wireless. Yang wireless host ini kita ke PC wireless. Kita tunggu dulu ya. Lalu setelah itu kita ke profile. Kita klik profile and then klik create a new profile. Kita di sini pilih yang new. Enter the new profile-nya WLC net. WLC net, lalu kita oke. Oke, setelah itu highlight the wireless network name the VLAN that we create earlier and advanced setup. Kita lihat di sini. Oke. Klik advanced setup ini, verify that the SSID for the wireless LAN is present and then klik next. Kita klik next. Oke. Setelah itu wireless host should see SSID 5. It does not move the mouse overlap. Oke, sudah. Verify that the DHCP network setting is selected and klik next. Oke, untuk ini kita next. Setelah itu security-nya kita pilih yang WPA2 Enterprise. Oke, kita klik next. Enter login name user 1. Ini dah. Yaitu user 1. User 1. Kecil semua, user 1. Lalu passwordnya user 1 PASS. Setelah itu kita klik next. Oke. Verify the profile settings and klik save. Kita klik save. Oke, ini udah 100%. Select the WLC net profile and click to the connect to network button. Connect to network. Nah, lalu ini after a brief delay, you should see the wireless host connect LAP1. Oke. Kita tunggu dulu. Kita klik tombol ini kali ya. Oke, ini sudah terconnect ya teman-teman. Nah, lalu ini juga udah 100%. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.